dari pengalaman dan juga apa yang diceritakan dari Pak Reza ya, siswa sudah akan kembali. Tapi yang penting adalah untuk bersedia dan mungkin harus kita pilih sumber daya manusia SDM ya, supaya bisa menangani dan juga bisa membantu perusahaan Anda untuk melindungi nilai. Jadi kita juga tahu karena itu bukan core business ya. Jadi banyak anggota Anda juga bukan dari bank. Jadi mungkin mereka tidak terlatih bagaimana untuk memantau, menganalisa, dan disitulah Bloomberg akan bantu kalau Anda menjadi mungkin prospek kita ataupun mau belajar. Kita juga menyediakan banyak latihan supaya teman-teman di perusahaan Anda bisa meningkatkan pengetahuan mereka supaya bagaimana cara untuk memahami, mempelajari dan sampai ke transaksi itu. Jadi kita sudah bantu banyak perusahaan-perusahaan di mana mereka dulu nggak ada sistem, nggak ada informasi, jadi agak susah ya untuk mereka. Jadi biasanya mereka bilang ke kami, Pak, saya bukan trader, jadi bagaimana saya ditugaskan untuk hedging. Kalau saya masuk sekarang nanti turun, kalau saya beli turun. Nanti bos bilang kenapa, Anda tidak tahu bisa turun, kenapa beli sekarang? Jadi mereka tuh stres. Tapi dengan adanya sistem dan juga pelatihan lebih kemudian mereka lebih berpengalaman ya. Jadi mungkin itu ada sesuatu yang menurut saya adalah latihan knowledge ya. Jadi kenapa kami dari Google bisa bagi-bagi knowledge sharing untuk melatih karyawannya. Pak Rizal, saya tercengang Pak tadi di awal paparan karena paparan sejarah keuangan ya Pak ya dari awal sampai dengan hari ini. Nah, membaca dari sejarah lama Pak sampai dengan hari ini, tren seperti apa yang Bapak lihat khususnya untuk Indonesia? Karena sebentar lagi pilkada ya kemarin pilpres sudah, kemudian kita akan menjelang pilkada, kemudian ada pergantian pemimpin kita. Kira-kira untuk ke depan ini bagaimana trennya dan apa yang perlu disiapkan oleh para pelaku industri Pak yang hadir Bapak-bapak di sini juga supaya bisa lebih siap menghadapi apapun itu ke depan. Terima kasih banyak Bu Ayu. Mungkin tadi untuk sebelum jawab pertanyaan saya ingin menyapa Bapak dari KDI yang bicara mungkin bisa nanti bicarakan karena dari Antara sendiri aktif untuk membuat aplikasi yang bentuknya edukatif, mungkin untuk ideation bisa juga dari Google terkait dengan di daerah Sumeneb ya, apa aja yang bisa diekspor menjadi sebuah mungkin karya begitu. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Ayu, iya betul. Mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan menentukan arahnya pergerakan dolar rupiah atau exchange rate Indonesia itu sangat sulit saat ini karena banyak ketidakpastian. Selain itu kita tahu ada geopolitik, ekonomi, geopolitik juga yang kita anggap berarti ketika akan ada pergantian nantinya mungkin gejolak seperti ini. Tapi nyatanya pasar modal kita all-time high. Saat ini posisi all-time high. Kemudian ketika Pak Dewi juga menyampaikan di bagian lain semua dolar indeks menguat, kita bisa saja stabil atau jadi tapi ada satu hal yang menarik mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan acuan untuk 2020, yaitu adalah kesepakatan DPR dan Kementerian Keuangan untuk acuan nilai tukar di 2025 dan surprisingly angka yang dipilih dan ditetapkan adalah 14.100. 2025
2024 RAPBN memilih dan menyepakati 15.000. 2024 asumsi nilai tukar mengajukan 15.000. Sedangkan untuk nilai tukar 2025 yang disepakati adalah 16.100. Ini disepakati baru saja sekitar beberapa minggu yang lalu. Tapi saat itu memang volatile sekali. Ketika itu kita ada di 16.500, 16.600. Saat ini kita ada di 15.500. Dan asumsi nilai tukar 2025 16.100. Ini juga memberi suatu gambaran sebagaimana sulit untuk memprediksi. Sehingga yang bisa terjadi adalah kita kehilangan kesempatan untuk melakukan tadi misalkan hedging, memanfaatkan posisi yang baik. Karena apa? Ada 3 hal yang utama. Yang satu adalah kita tidak punya informasi yang tepat, kita tidak punya tools yang tepat, kita juga tidak punya hubungan yang tepat. Mungkin dengan perbankan, penyedia infrastruktur pasar keuangan, di mana kita bisa memanfaatkan momen-momen tersebut. Swingnya tinggi sekali, bisa sampai 1.000 poin. Kalau dilihat mungkin yang paling bisa jadi acuan saat ini, kita lihat 16.100 adalah 2025. Dengan nilai acuan tersebut, apa yang bisa kita lakukan di dalam perusahaan? Bagaimana kita mencapai terkait sama harga? Kalau nilai acuan aja 16.100, apakah bisa kita menggunakan harga sekarang yang 15.500 sebagai asumsi nilai tukar yang dijadikan ke dalam pricing? Nah, ini bisa saja berpengaruh pada bottom line dari Bapak Ibu sekalian. Kita sudah lakukan transaksi banyak segala macam, waktu dilihat lagi buat ternyata minus dan rugi. Bisa jadi dia mengeroknya yang sampai. Mungkin itu tambahan saya. Saya juga ada satu lagi mungkin yang sangat menggelitik dan pesan pembuka Ibu yang berkeuangan dan mengenai sinergi dan kolaborasi. Khususnya dalam Bloomberg dan antara ini, bagaimana bentuk sinergi dan kolaborasi yang ada dan dibuat ya khususnya untuk menghubungkan dan jembatan untuk dapat menjembatani para pelaku bisnis itu lokal itu terkait sama trade partner. Mungkin Pak Reza dulu boleh? Kalau dari kami mungkin sama seperti semua yang ada di sini, partnership adalah kunci. Jadi kami memegang sendiri nama besar seperti Bloomberg mempercayakan partnership tersebut pada anak-anak. Jadi 30 tahun kebelakang sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan Bloomberg untuk membantu di pasar keuangan Indonesia menyediakan terminal untuk informasi penggunaan trading dan lain-lain. Selama 30 tahun kebelakang sudah dilakukan. Dan dari Bank Indonesia sendiri ternyata melihat ini sebuah partnership yang memuliakan dua tempat bisa dibilang. Dari sisi bisnis, juga dari sisi agendanya Bank Indonesia itu semua bisa kita deliver dengan partnership tersebut. Kemudian di 2022 kami ada kerjasama dengan Bloomberg untuk pengadaan antara ini sendiri. Karena sudah terjalin lama dan ada kepercayaan di situ, Bloomberg menjadi eksklusif teknologi partner dari antara ini sebagai partner operator. Kalau kami bisa bilang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau masuk ke pasar internasional, kita butuh informasi. Tapi keakuratan informasi itu juga menjadi satu tanda besar, di mana kita bisa melihat informasi tersebut akurat atau sampai level detail apa. Dan kami dengan bangga hari ini bilang bahwa semua yang Bapak Ibu butuhkan ada di Bloomberg. Ketika Bapak Ibu butuhkan juga untuk melakukan hedging, melakukan kami pun bisa, kami ada di dalam Bloomberg sebagai pemegang lisensi market operator. Antara ini bisa dilakukan, digunakan untuk melakukan trading tersebut. Mungkin itu menggambarkan gambaran dari partnership kami antara Bloomberg dan antara ini. Terima kasih Ibu. Mungkin selain dari partnership di dalam
Dan juga kami juga melihat kita bisa bantu biasanya perusahaan TBK ataupun yang publicly listed company di Indonesia untuk mencari investor di pasar dunia ini. Karena dari informasi Google mereka bisa melihat investor apa yang invest di perusahaan lain yang sejenis dengan kita. Jadi kalau mereka ada investor itu bisa mereka hubungi mereka ya. Jadi ada juga yang kami bantu menjadi partner ataupun asisten bantu mereka waktu mereka mau ke Amerika untuk cari investor. Jadi kita bisa juga bantu dari segitu. Jadi komunitas kita bukan hanya di Indonesia tapi worldwide ya. Jadi ada yang mau investasi di Indonesia, ada yang mau investasi keluar. Jadi kita menjadi bridge ataupun jembatan untuk menghubungi nasabah-nasabah kita di komunitas. Itu mungkin jadi satu peran yang kita bisa lakukan. Kalau dari aspek manajemen risiko, ya, Bapak boleh share juga mengenai risiko apa saja yang perlu kita ekstra lindungi, bukan hanya melalui pemanfaatan teknologi informasi saja, tetapi hal yang lainnya ya. Bapak dan Ibu pelaku industri harus juga aware. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembali ke paparan saya di awal. Jadi itu juga termasuk resiko-resiko yang saya pilihkan karena menurut saya sangat erat dengan Bapak Ibu sekalian. Ada 4 resiko utama. Yang pertama adalah market risk. Ketika kita melakukan perdagangan internasional, marketnya tidak di favor dengan yang kita lakukan. Let's say kita ambil salah satu komoditas harganya sedang turun. Apakah kita tunggu dulu atau bisa lakukan cicil atau bisa melakukan perdagangan langsung, itu merupakan pilihan. Kemudian counterparty risk. Sudah pasti kita harus melakukan pengecekan siapa orang yang kita transaksikan. Dan di situ kan bisa dibantu oleh Bloomberg, bisa dibantu juga dengan financial data lainnya untuk lihat kredibilitasnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah credit risk. Kalau misalkan ini import pendanaan dari luar, nanti teman kita dari perbankan bisa share lebih banyak terkait trade financing. Di situ ada resiko yang bisa dimitigasi. Yang terakhir adalah liquidity risk. Nah, liquidity risk ini juga gimana harga yang ada bisa kita pastikan terjangkau dari aset kita. Kalau misalkan memang due pada waktunya, kita bisa punya cadangan yang cukup untuk melakukan pembayaran. Saya rasa 4 hal tersebut sangat erat, bukan hanya di dunia keuangan, tapi juga di perusahaan Bapak Ibu, terutama yang ekspor impor. Karena kalau dari sejarah Bapak Ibu, saya rasa kegiatan devisa ini sangat erat dengan GDP, sangat erat dengan pertumbuhan dari ekonomi, di mana hal-hal seperti ini seharusnya mempunyai perhatian karena resiko-resiko seperti ini apabila dilakukan mitigasi yang tepat bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih baik ke depannya performa perusahaannya. Itu. Terima kasih Kak Reza. Kevin, how would heading risks di tubuh apa ya? Saat ini Pak? Ya, boleh dikatakan gitu. Jadi peran yang banyak. Jadi kita menangani banyak orang ya. Risk itu lebih ke market risk. Seperti yang Bapak Reza bilang, kita ada tools untuk membantu Anda untuk menghitung market-marketnya. Kalau Anda sudah masuk dalam transaksi, mungkin ke depan ada yang perlu masuk ke derivatif ya. Mungkin namanya produknya DRS atau CCS. Biasanya akan menilaikan produk itu market-marketnya berapa, dan kemudian ada yang mau menggunakan namanya hedge accounting atau hedge effectiveness. Jadi
bisa bantu dari sana. Jadi ada bukan hanya sistem informasi, tapi ada juga sistem yang bisa bantu Anda ataupun modul yang bisa bantu Anda untuk risiko manajemen dari segi pasar dan juga kredit ya. Jadi maybe Pak Kevin, Pak Riza, terima kasih. Saya rasa saya cukupkan karena keterbatasan waktu. Jadi Bapak dan Ibu apabila seseorang sudah mengenal SWOT, derivatif, kemudian instrumen-instrumen lain untuk memanage risiko-risiko fluktuasi keuangan maupun pasar dan sebagainya, Pak Reza dan Pak Kevin melalui TV dan Google itu juga sudah memaparkan kesiapan untuk membantu Bapak dan Ibu. Dan sekaligus juga topik yang ini mengantarkan untuk sesi nanti setelah break karena akan ada dari paparan dari perbankan. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ayu, Pak Aris dan juga Pak Kevin. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali